Shalom. Hari ini saya mau share firman Tuhan tentang kasih. Gunung Everest memiliki ketinggian 8.800 meter. Tetapi ketika Anda mencapai ketinggian 8.000 meter, maka Anda memasuki area yang disebut zona kematian. Tubuh tidak mampu menyesuaikan diri dengan level oksigen serendah itu. Jika berlama-lama di zona kematian, maka orang itu akan benar-benar mati. Adalah seorang pendaki bernama Lincoln Hall, ditemukan tergeletak di zona kematian. Dia ditinggalkan begitu saja oleh pendaki-pendaki lain yang ingin mengukir sejarah untuk mencapai puncak Everest. Bahkan setiap pendaki yang lewat juga mengabaikan karena berpikir biarlah orang lain yang menyelamatkannya. Ketika keadaan Lincoln Hall menjadi semakin kritis, lewatlah 4 pendaki yang kemudian menolongnya. Mereka membawa Lincoln Hall turun ke bawah dan berhasil menyelamatkan nyawanya. Meski untuk itu mereka harus melupakan cita-cita mereka untuk mencapai puncak Everest yang membanggakan itu. Apa yang dilakukan 4 pendaki itu sungguh mengagumkan. Mereka memang tidak sampai menginjakkan kaki di puncak gunung Everest. Tetapi mereka telah menyelamatkan 1 jiwa. Mengorbankan kepentingan diri sendiri demi menolong orang lain. Itulah kasih sejati. Kisah pendaki di atas sangat mirip dengan perumpamaan yang disampaikan Yesus tentang orang Samaria yang murah hati. Imam dan orang Lewi jelas-jelas mengetahui bahwa ada orang sekarat di pinggir jalan, tetapi mereka mengabaikannya. Mungkin mereka beralasan sibuk dengan pelayanan karena hendak melakukan upacara keagamaan. Ironisnya, justru orang Samarialah yang menolongnya, bukan orang Lewi. Hari-hari ini kita melihat fenomena yang luar biasa lewat apologet Kristen yang dilakukan oleh Edis TV. Hampir setiap hari orang yang percaya Yesus lewat penginjilan apologet Kristen yang dilakukan oleh Edis TV. Ironisnya, justru Edis TV lah yang dipakai oleh Tuhan, bukan pendeta atau gembala sidang. Umat Tuhan harusnya bangga dengan pelayanan yang dilakukan oleh Edis TV. Kenapa? Karena pelayanan yang tidak bisa dijangkau oleh pendeta dan gembala sidang, Edis TV bisa menjangkaunya. Mari kita lihat video singkat tentang jiwa-jiwa yang percaya Yesus lewat apologet Kristen yang dilakukan oleh Edis TV. Ibu Sarah Muslim atau Kristen? Muslim selama 49 tahun. 49 tahun menjadi Muslim. Waduh. Ya. Apa buktinya kalau ibu itu benar-benar 49 tahun jadi orang muslimah? Bisakah ibu waktu sholat coba ini bukan menyuruh kembali jadi Islam ya, tapi untuk Ya, menunjukkan kepada penonton bahwa emang benar gitu. Coba mungkin ibu ingat doa apa gini gitu, aja. doa masuk kamar mandi kayak gitu, Kita silakan. sholat, waktu kita sholat kan ada yang Sami Allahu liman hamidah itu Bang Edis. Oke. Kebanyakan orang-orang tuh cuma bicara gini, cuma doanya gini aja. Sami Allahu liman hamidah, Robbana lakal hamdu. Kalau lengkapnya Robbana lakal hamdu mil usamawati wa mil ardi wa mil masih tamin sa'in ba'du. Itu lengkapnya. Sah ini muslimah. Sah. Bekas muslimah maksudnya. Oke, lalu apa akhirnya Bu yang membuat ibu akhirnya meninggalkan agama Islam? Salah satunya gara-gara Bang Edis juga. Astagfirullahaladzim. Iya. Waktu COVID itu kan kita Bang Edis banyak nganggurnya ya di rumah. Akhirnya saya kan nonton YouTube. Nah, ketemu channelnya Bang Edis. Waktu itu Bang Edis mengunggah foto anak kecil backgroundnya merah. Kata Bang Edis itu kan waktu itu anaknya umur 6 tahun kalau nggak salah. Sedangkan anak saya itu waktu itu SD kelas 1 umur 7 tahun. Kan masih kecil ya Bang Edis. Padahal dari saya zaman kecil saya sudah tahu bahwasannya kalau beliaunya itu menikahi anak di bawah umur. Cuma karena kedoktrin bahwasannya itu yang memilihkan itu Tuhan.
jodohnya itu dijodohkan sama Tuhan. Jadinya saya juga nggak bisa protes, kan juga masih kecil waktu itu. Betul. Jadi sampai saya punya anak sendiri yang usianya 7 tahun baru saya tersentak Bang Edis. Iya, ketika kita lihat wajahnya, lalu kita bayangkan, masa iya anak umur seperti ini dinikah, Iya. ini gimana gitu ya rasanya. Ini pasti perang batin gitu ya kan? Betul Bang Edis. Oke, lanjut. Iya, itu kan rasanya gimana ya Bang Edis? Semendal kalau bahasa Jawanya, tersentak gitu. Betul. Oh iya, betapa bodohnya saya ya. Akhirnya saya mempelajari Bang Edis. Kan banyak juga di TV itu yang menjelekkan agama Kristen ya. Tapi saya dari yang tadi menjelekkan, saya akhirnya baca Alkitab Bang Edis. Saya beli Alkitab waktu itu. Betul. Beli Alkitab, saya cari Alkitab itu ayat apa, pasal berapa, ayat berapa gitu saya baca. Satu perikop ya itu. Dari situ saya akhirnya mempelajari dari Alkitab itu. Suami saya juga. Akhirnya kami minta tolong sama pendeta juga yang ada di media sosial juga untuk dibaptis di Purwodadi pada saat itu. Karena di sini saya belum menemukan gereja Pak Mas Edis. Jadi saya pergi ke Purwodadi sama suami. Setelah saya dibaptis berdua, akhirnya saya memberi pelajaran pada anak saya, memberi pengetahuan, memberi pengertian, juga memberi kan memang sulit ya Bang Edis ya, dari kita yang tadinya Muslim taat, akhirnya berpindah itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Betul. Saya perlu waktu juga untuk anak-anak. Akhirnya pada saat tahun 2002 itu kami sekeluarga dibaptis di Madiun sini. Yang terakhir, kasih adalah kesediaan berkorban demi menolong sesama. Jangan mengatakan kita mengasihi Allah jika kita tidak mengasihi sesama. Itu artinya sama dengan kita berbohong. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 berkata, "Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya." Jangan lupa like, subscribe, tekan sekarang juga ya tekan sekarang juga ya tombol merah.